Siapa sangka cake secantik ini dulu tuh jualannya cuma di rumah. Karena sukses dan banyak peminat, sekarang udah punya ruko sendiri. Salut banget Mimi. Jadi bisnis ini tuh berawal dari rumah awalnya. Karena peminatnya makin banyak yang datang ke rumah, makanya kita berinisiatif untuk pindah ke ruko. Jadi biar orang tuh lebih gampang untuk menemukan lokasi kami. Kalau spesialnya itu tuh pasti dari visualnya ya, kayak bisa kelihatan visualnya. Terus kita menggunakan buah asli, less sugar, dan tampilannya itu seperti moto kami, Your Pinterest Cake. Catat ya guys, namanya tuh Lesadi yang ada di Jalan Purwakarta, kawasan Antapani, Bandung. Emang kalau jualan kualitas tuh bisnisnya pasti bertahan lama. Variannya banyak dan artistik banget. Tuh ini tuh buah asli semua loh guys. Nah sekarang mereka tuh ada 7 kue baru guys. Ada matcha and chocolate, tiramisu veneto. Ya ampun, ini beneran kayak di Pinterest guys. Terus ini ada mochi berry latte dan mango passion cheesecake. Tapi yang bikin Mimin salfok tuh ini guys, pistachio Saint Honore. Atasnya ada pistachio cream asli, pistachio crumb, dipaduin dalamnya ada raspberry compote. Asli ini enak banget. Di atasnya ada caramelized shoe guys. Luarnya glazy, crackling gitu pas digigit. Terus dalamnya ada krimnya mocha. Kalau yang ini banoffee, basicnya coklat banana cake. Di dalamnya ada buah pisang aslinya guys. Dan musnya ini pakai coklat kalebot guys. Heavenly banget rasanya. Bahan-bahannya premium, gak terlalu manis. Udah gitu halal pula. Kata Mimin kalian wajib cobain. Ekonomi lagi kayak gini, ada yang jual steak harganya cuma 25.000. Pakai paha ayam filet yang juicy lagi. Tuh dipasang banner gede-gede, steak ayam rakyat cuma 25.000 aja. Yang Mimin samperin ini cabang mereka di Bintaro. Alah, pasti steaknya ditipisin. Lihat aja tuh, pakai paha dan dadanya utuh, masih tebel banget. Ngegrillnya juga langsung dadakan, bener-bener fresh banget. Selain di grill juga digoreng crispy gitu guys ayamnya. Cuma 25.000 aja, tapi porsinya tuh bener-bener gede guys. Ini sih kelewat worth it banget ya. Belum lagi side dishnya ada kentang goreng dan sayur-sayuran. Ini bukan sayur kalengan ya, tapi fresh. Yang jual ini untungnya dari mana coba? Anyway, nggak dikasih bumbu apa-apa, ayamnya ini udah gurih banget guys. Makanya Mimin cocolin pakai saus black pepper. Sausnya tuh kental, rich banget. Karena pakai ayam bagian paha, jadi lebih juicy. Dada grillnya Mimin siramin fire sauce. Wih, merah banget ya sausnya. Lihat sendiri deh dagingnya, tebel banget wow. Sausnya ini juga mantep, pedes banget. Yang crispy ini jadi favorit banyak orang. Siramin mushroom sauce. Wah, ini sih perpaduannya mantep banget guys. Ayamnya kriuk-kriuk, ketemu mushroom sauce yang gurih sedikit manis. Kentang goreng dan sayurannya ini lebih enak karena bukan pakai yang instan kalengan gitu loh. Boleh juga di compare sama cheese sauce mereka yang ngeju. Kalian bisa order steak ayam rakyat ini di Gojek atau Grab. Biasanya masih dipotong promo loh kalau order di sana. Yuk cobain guys. Demi sepiring pecel aja hebohnya nggak karuan. Emang seenak apa sih warung pecel Restu ini? Jualannya di tendaan sempit tapi ramenya Masya Allah. Warung ini tuh udah legend banget guys sejak tahun 1982. Kalau orang lokal Batu sih pasti udah langganan ya makan pecel di sini. Uniknya kalian tuh bisa request tingkat kepedesannya guys. Ini Mimin request yang pedes banget. Baru tahu ternyata pecel tuh bisa dibikin sepedes ini loh. Dan mendolnya ini juga enak pol guys. Dari jenis lauk-lauknya tuh nggak terlalu meriah ya. Macamnya cuma telur ceplok, ati ampela ayam, mendol, tempe, dan dadar jagung. Bener-bener kayak pecel yang dibikin di rumah sih menurut Mimin, tapi dengan versi yang pedes banget. Beneran deh, nggak main-main ini pedesnya. Jangan remehin guys. Terus payek kacangnya ini juga renyah, Mimin suka. Nah di warung Restu ini tuh nggak cuma pecel aja guys, tapi ada tahu telur. Tahunya dipotong kotak-kotak terus digoreng bareng telurnya. Dikasih bumbu kacang, petis, terus kerupuk yang banyak. Kok daripada pecelnya Mimin suka tahu telurnya ya. Gak tahu mereka beli tahu di mana, tapi ini tuh lembut banget tahunya. Pokoknya kalau ke Batu kalian wajib cobain deh. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Wonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga.
Temu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi. Buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tojoyo plus kecap yang kita racik sendiri. Dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya itu dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung melotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa. Nasi uduknya dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh. Ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pol. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih, suweger tenang. Terus lah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantes saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara. Orang Korea tuh aneh banget, kerak nasi kayak gini disiram kuah. Sumpah ini looksnya kayak sisa makanan di cucian piring. Jadi resah banget Mimin mau makan. Berburu rice pot yang ada di Seoul, dan ini tuh belum buka tapi udah pada antri guys. Yuk ikut antri. Nah ini nih guys, namanya Seoulsot. Tempat ini tuh rame banget di kalangan anak muda di Seoul. Mimin langsung pesen steak hot pot rice-nya karena menu ini yang lagi hype banget di sini. Terus Mimin juga pesen yang versi kakapnya guys. Sebelum makan diaduk-aduk dulu sampai semuanya kecampur rata. Enak banget nih, bumbunya lumayan medok buat Mimin yang orang Indonesia. Nasinya kecil-kecil, pulen, terus potongan dagingnya kotak-kotak gitu. Yang pastinya pakai hanwoo beef yang super lembut. Terus
Terus kalian makannya bisa pakai acar cabai hijau kayak gini loh guys, mirip di Indonesia ya. Setelah semuanya habis, sisa nasi yang berkerak ini disiramin kuah kaldu yang panas. Selagi hotpotnya panas ditutup. Setelah dibuka, kenapa visualnya kayak sisa makanan di cucian piring ya? Udah gitu pas dimakan hambar banget lagi kuahnya. Tapi ya udah sih, bolehlah kalian cobain kalau ke Korea. Guys, Mimin tuh nemuin warung yang namanya tuh kalau disebutin Mimin bisa kena pelanggaran di TikTok. Udah kalian baca sendiri aja. Ini tuh namanya bakmi Jawa Pak Meme di Jogja. Selain namanya yang unik, ratingnya di Google tuh gede banget. Jadi Mimin penasaran guys, pengen kesini. Tapi yang masak kok dua ibu-ibu ya? Pak Memenya mana? Bu, saya mau nanya, Pak Meme itu siapa? Itu suaminya kakak saya. Oh, Suaminya ibu ini. Iya. Oh iya. Pak Memenya di mana, Bu? Oh, udah almarhum ya. Udah Nah, jadi ini penerusnya. Oh, ini penerusnya ya? Innalillahi. Nah, ini guys nasi goreng dan bakminya Pak Memet. Nah, ini tuh bakminya tuh ada bihun dan juga mie biasa, mie kuning gitu guys, campuran. Anget, nyemek-nyemek, enak banget, gurih lagi. Wow. Nah, ini mie gorengnya. Toppingnya tuh ada ayam kampung dan juga telur kampung guys. Walaupun masaknya nggak pakai arang, tapi gurih banget. Apalagi ini Mimin makannya hujan-hujan, malam-malam makin enak guys. Kalau kalian ke Jogja, jangan lupa sempatin mampir di Pak Memek. Pak Memek. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terus ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya, barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget, seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih, kerangnya tuh suweger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya, ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak. Se-fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedep, kan pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Jadi gudeg ini tuh masih masaknya tradisional guys, pakai kayu bakar dan di pawon. Pawonnya pun juga kayak purbakala gitu guys, gelap-gelapan. Berburu gudeg di Jogja, masuk-masuk gang kayak gini guys. Gangnya sempit dan gak bisa dilalui motor guys. Sebelum masuk pawon tiba-tiba ketemu Ming. Lucu banget, dia lagi hamil dan jualannya tuh bentar banget guys, cuma 3 jam aja. Nah, pesennya pun juga masuk pawon kayak gini guys. Tuh nasinya aja udah mau habis. Untung lauk-lauknya masih lengkap. Nah, biasanya orang lokal Jogja tuh kalau makan gudeg di sini guys, bukan gudeg-gudeg yang terkenal sama wisatawannya itu. Ini Mimin pesen gudeg yang komplit pakai ayam kampung bagian paha. Berasa kayak dimasakin Simba deh kalau kesini. Nah, seporsi kayak gini harganya tuh cuma 50.000 aja guys. Untuk rasanya manis, gurih dan ada sedikit pedes. Terus ayam kampungnya ini lembut banget. Ini bukan tahu ya, tapi krecek. Jadi krecek tuh kerupuk kulit sapi yang direndam semalaman. Teksturnya kenyal-kenyal berair gitu. Telur bacemnya guys. Oh wow. Buat kalian pecinta gudeg pasti suka banget sama gudeg pawon ini karena cita rasanya tuh kompleks. Kalau ke Jogja wajib mampir ya di gudeg pawon.